Bab 221, 2 dosis efektif. Proses pembuatan obat Tiongkok sangat sederhana. Setelah Xiao Fei memastikan pintu dan jendela terkunci dan tirai tertutup, dia dengan hati-hati memeriksa seluruh ruangan. Setelah memastikan tidak ada kamera pengintai, dia mengikuti resep pengobatan Tiongkok untuk kanker hati yang telah dia hafal sebelumnya dan menemukan ramuan yang sesuai dari daftar. Pekerjaan Su sangat teliti. Dia tidak hanya memiliki satu set peralatan lengkap untuk menyeduh obat, tetapi dia juga membeli peralatan yang sangat bagus dan berukuran kecil. Xiao Fei dengan mudah menimbang ramuan yang termasuk dalam resep dan memasukkannya ke dalam pot tanah liat. Ada wastafel di ruangan untuk dokter, tapi Xiao Fei tidak menyalakan air keran. Sebaliknya, dia memanggil lukisan roh dari telapak tangannya dan terhubung ke ruang angkasa dengan pikirannya. Dia mengeluarkan baskom kecil berisi air dari kolam luar angkasa. Setelah itu, Wen Huo memasak perlahan. Mengingat Panatua Song masih koma, akan sedikit merepotkan untuk memberikan cairan, jadi Xiao Fei harus menunggu lama agar tidak banyak cairan yang tersisa. Dia menuangkan ramuan ke dalam pot tanah liat ke dalam mangkuk tanah liat dan memperoleh sekitar setengah mangkuk sup obat berwarna coklat tua. Kemudian, Xiao Fei membuka kopernya dan menemukan persyaratan larutan kelopak bunga dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Seluruh botol larutan kelopak berisi sekitar setengah kelopak. Xiao Fei menuangkan hampir 1/5 botol ke dalam mangkuk tanah liat dan mengaduknya dengan baik, membuat setengah mangkuk sup obat. Xiao Fei memutuskan untuk memberikan 5 dosis obat kepada Panatua Song. Ini seharusnya memberikan efek yang baik. Dia akan memutuskan langkah selanjutnya dari rencana itu setelah itu. Kondisi Panatua Song sangat serius. Xiao Fei mengisyaratkan seluruh kelopak bunga mungkin tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, larutan yang mengandung setengah kelopak tidak akan mampu menyembuhkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, ini akan memberikan efek yang baik. Ini akan mencapai tujuan awalnya. Setelah obat disiapkan, Xiao Fei meletakkan mangkuk tanah liat di samping dan membiarkan obatnya dingin secara alami. Kemudian, dia secara acak mengambil beberapa jamu dari setiap paket obat Tiongkok, termasuk yang digunakan untuk merebus obat sebelumnya. Dia mencampur semuanya dan menuangkannya ke dalam ampas di panci tanah liat, lalu menambahkan sedikit air keran untuk merebusnya kembali. Setelah semua ramuan dicampur menjadi satu, Xiao Fei menuangkan sup obat ke dalam casserole ke wastafel dan mencucinya, dia pun menuangkan sisa ampasnya ke dalam kompor dan membakar semuanya. Setelah melakukan semua ini, sup obat dalam mangkuk tanah liat hampir menjadi dingin. Xiao Fei memasukkan sisa paket obat Tiongkok ke dalam kotak dan menguncinya dengan hati-hati. Kemudian, dia membawa mangkuk tanah liat itu keluar ruangan. Dokter Xia, apakah obatnya sudah siap? Manajer Lu, yang ada di depan pintu, bertanya dengan tergesa-gesa. Seluruh proses merebus obat memakan waktu 1 hingga 2 jam, namun manajer Lu sebenarnya tetap berada di sisinya. Xiao Fei tersenyum dan mengangguk. Kamu bisa memberikan obatnya kepada kepala suku sekarang. Bagus. Manajer Lu mau tidak mau melihat mangkuk tanah liat di tangan Xiao Fei. Cairan coklat itu adalah satu-satunya harapannya saat ini. Apakah Panatua Song dapat bertahan dari krisis ini akan bergantung pada efek obat yang diresepkan oleh Xiao Fei muda. Song Zhengping, Tian Huilan, dan Song Rui sudah menunggu di bangsal. Ketika Xiao Fei memasuki sebuah ruangan, beberapa mata mengelilinginya. Xiao Fei tersenyum pada Tian Huilan, mengisyaratkan dia untuk bersantai. Kemudian, dia langsung menuju tempat tidur dan meletakkan mangkuk tanah liat tersebut di meja samping tempat tidur. Kemudian, dia secara pribadi mengangkat kepala tempat tidur Elder Song secara miring dan melepas masker oksigennya tanpa ragu-ragu. Xiao Fei mulai memberi obat pada Panatua Song. Sebenarnya, Panatua Song sudah tidak lagi koma setelah ia meminum botol dengan konsentrasi paling rendah beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar bisa menelan sup ketika Xiao Fei memberi makan. Xiao Fei sangat sabar. Apalagi sup obatnya tidak banyak, hanya sekitar setengah mangkuk, jadi dia berhasil memuat semuanya. Xiao Fei beberapa saat menunggu setelah memberi makan. Kemudian, dia meletakkan tempat tidurnya dan memakai kembali masker oksigen. Song Zhengping dan yang lainnya hanya menghela nafas lega ketika Xiao Fei berdiri. Mereka hampir menahan napas sebelum ini.
Meskipun manajer Lu tahu bahwa efek pengobatan Tiongkok biasanya lebih lambat, dia tetap bertanya, "Dokter Xia, bagaimana masalahnya? Mari kita mati sebentar lagi." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Berikan dosis obat Tiongkok kepada kepala suku besok pagi. Saya pikir dia seharusnya bisa bangun di pagi hari." "Bangun-bangun?" Rahang manajer Lu sedikit ternganga. "Dokter Xia, maksudmu kepala suku akan bangun besok pagi?" "Ini hanya perkiraan saya tidak bisa menjamin apapun." Xia Ruofei tersenyum. Benar, kata manajer Lu. "Terima kasih atas kerja keras Anda, Dokter Xia." Song Shengping berkata sambil melangkah maju. Terima kasih. Song Shengping bergerak ke Hongzhou hanya untuk menemui ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Ia mengetahui dengan baik kondisi ayahnya dan tidak menyangka ayahnya akan sembuh. Dia tidak menyangka bahwa seorang dokter muda pengobatan Tiongkok akan memberikan harapan setelah datang ke Hongzhou. Song Shengping, yang telah lama mengembangkan kelihayan yang tidak menunjukkan emosinya, mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan saat ini. "Kamu terlalu sopan." Xia Ruofei berkata, "Ketua Hakim Song, aku akan kembali ke kamarku dulu. Saya akan membuatkan obat Tiongkok kedua untuk kepala suku besok pagi. Satu orang saja sudah cukup di bangsal, selama peralatan pemantauan tidak memberikan peringatan apapun, tidak apa-apa." Xia Ruofei menerima telepon Tian Huilan pada hari sakit dan pembongkaran. Dalam perjalanannya, banyak hal yang dia alami. Saat ini, langit sudah menjadi gelap, dan Xia Ruofei merasa sedikit lelah. "Baiklah, Dokter Xia, kamu telah bekerja keras. Pergi dan istirahatlah," kata Song Shengping. Xia Ruofei menyapa manajer Lu, Tian Huilan, dan yang lainnya sebelum kembali ke ruang dokter. Dia mandi dan pergi ke ruang dalam untuk beristirahat. Spray dan selimut yang digunakan Liang Haitao sebelumnya secara alami telah diganti oleh staf dengan yang baru. Xia Ruofei tidak peduli dengan malam sulit seperti apa yang harus menghabiskan waktu medis di ruang konferensi besar. Xia Ruofei bangun tepat waktu keesokan paginya. Dia meminta manajer Lu untuk mengirimkan sarapan ke kamar. Setelah sarapan sederhana, Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela dan mulai menyeduh obat Tiongkok kedua. Kali ini, dia bahkan lebih mengenalnya. Setelah lebih dari 1 jam, Xia Ruofei datang ke tempat tidur Elder Song dengan membawa wadah obat. Sebelum memberikan obat, Xia Ruofei mengamati kondisi Panatua Song. Tanda-tanda vitalnya cukup stabil, bintik-bintik hitam di tangan dan kaki sudah memudar. Jelas obat kemarin berhasil. Song Shengping dan yang lainnya juga tiba di kamar lebih awal. Hari ini, tidak hanya Song Shengping dan putra yang hadir, tetapi ada juga beberapa pria dan wanita paruh baya yang mirip dengan Song Shengping. Mereka semua adalah anak-anak dari Panatua Song. Panatua Song memiliki 3 putra dan 2 putri, dan semuanya memegang posisi penting di Beijing atau wilayah lain di Tiongkok. Putra ketiga Panatua Song, Song Shengming, sedang melakukan kunjungan diplomatik dengan seorang pemimpin dan tidak dapat kembali ke masa lalu. Anak-anaknya yang lain semuanya telah tiba setelah Xia Ruofei beristirahat tadi malam. Xia Ruofei memberi makan Panatua Song itu, meletakkan kedua obat Tiongkok dan menunggu di bangsal bersama yang lain. Seiring berjalannya waktu, semua orang kecuali Xia Ruofei menampilkan Panatua Song dengan gugup. Xia Ruofei mengatakan bahwa Panatua Song mungkin akan terbangun setelah dia meminum obat Tiongkok. Berhasil tidaknya pengobatan akan bergantung pada apakah Panatua Song akan bangun atau tidak. Meskipun Xia Ruofei telah berhasil menstabilkan tanda-tanda vital Panatua Song, semua orang masih ragu apakah dia dapat mengobati kanker hati dengan obat yang tepat. Jika Panatua Song benar-benar bisa bangun dari komanya seperti yang dikatakan Xia Ruofei, perawatan Xia Ruofei tidak diragukan lagi adalah yang tepat. Akibatnya, Song Shengping, saudara-saudaranya, Tian Huilan, dan manajer Lu menjadi sangat tegang. Bahkan Song Rui yang biasanya bahagia, pergi memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Dia berdiri dengan patuh di samping, tapi matanya sesekali melirik ke kiri dan ke kanan dengan gelisah. Di bawah muncul semua orang. Panatua Song masih hadir di sana dengan tenang, dadanya naik turun dengan sangat lembut. Bunyi bip berirama dari instrumen pemantau seperti diperkuat di ward yang sunyi. 10 menit. 20 menit. Segera, setengah jam telah berlalu, tetapi Panatua Song masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Ada ketenangan di bangsal, dan suasananya tegang. Saat semua orang merasa bahwa harapannya semakin tipis,
Bab 222, mengetuk gunung untuk menakuti harimau. Perhatian semua orang tertarik pada Panatua Song, jadi mereka semua melihat sedikit gemetar. Semua orang berdiri serempak dan mengelilingi tempat tidur. Di sisi lain, Xia Ruofei lebih lambat setengah ketukan karena dia tidak memperhatikan kondisi Panatua Song sepanjang waktu. Xia Ruofei tahu bahwa setengah jam sudah cukup bagi tubuh Peter Song untuk menyerap kelopak bunga aneh di dalam sup. Dengan dosis obat kemarin, Panatua Song telah menyerap hampir 1/5 kelopak bunga. Dia akan bangun saat ini. Ketika Xia Ruofei bangun, tempat tidur Panatua Song sudah dikelilingi oleh orang-orang. Song Zhengping, Song Zhenglin, Song Ziping, Song Zilan dan saudara perempuannya, manajer Lu, Tian Huilan, dan Song Rui. Tidak ada ruang untuk Xia Ruofei di depan tempat tidur. Kata Xia Ruofei dengan canggung. Manajer Lu kemudian menyadari bahwa para dokter diblokir di luar. Dia dengan canggung menyingkir dan berkata, "Dokter Xia, bagaimana mungkin Anda melihatnya? Apakah ketua akan bangun?" Xia Ruofei mengangguk dan pergi untuk memeriksa denyut nadi Panatua Song. Faktanya, dia tahu dengan melihat sekilas ke monitor bahwa tanda-tanda vital Panatua Song hampir sama dengan tanda-tanda vital orang normal. Artinya, sel kanker di tubuhnya mungkin masih berkobar, namun ia akan segera bisa bangun dari komanya. Benar saja, saat Xia Ruofei melepaskan pergelangan tangan Panatua Song, sebelum dia bisa berbicara, jari Panatua Song bergerak lagi. Kemudian, kelopak matanya sedikit bergetar dan dia membuka matanya perlahan dengan susah payah. "Ayah," Song Zhengping berseru dengan suara bergetar. Adik-adik Song Zhengping juga menatap ayah mereka dengan air mata berlinang. Panatua Song membuka mata yang keruh dan mengamati wajah anak-anaknya. Kemudian, dia melihat ke arah manajer Lu, Tian Huilan, Song Rui, dan Xia Ruofei. Melihat anak-anaknya, mata Peter Song dengan jelas menunjukkan sedikit kelegaan. Bibirnya di bawah masker oksigen bergerak beberapa kali, tapi dia tidak mengeluarkan suara. "Ketua, kamu masih sangat lemah. Tolong jangan bicara," kata Xia Ruofei. "Ayah, ini Xia Ruofei, Dokter Xia," kata Song Zhengping dari samping. Dia diundang secara khusus oleh Huilan untuk merawat MU. "Komamu kali ini sangat berbahaya, dan itu semua berkat tangan ajaib Dokter Xia." Menatap Panatua Song pada Tian Huilan dan Xia Ruofei. Dia menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan bahkan mengangguk sedikit dengan susah payah. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengangguk pada Panatua Song. Xia Ruofei melanjutkan, "Ketua Hakim Song, para pemimpin, ketua telah bangun. Anda dapat yakin. Yang paling dibutuhkan kepala biro saat ini adalah istirahat. Ayo keluar dulu." Ya, Dokter Xia benar," Song Zhengping berkata. "Ayo kita keluar. Jangan ganggu istirahat ayah." Song Zhengping kemudian beralih ke Panatua Song. "Ayah, istirahatlah yang baik. Jangan khawatir. Dokter Xia sangat ahli, Anda pasti bisa pulih." Panatua Song masih belum bisa berbicara. Dia hanya mengangguk sedikit dan perlahan menutup matanya. Sekelompok orang diam-diam meninggalkan ruangan, meninggalkan pemimpin Regulu untuk menjaga mereka. Botol larutan kelopak kemarin telah diambil kembali oleh Xia Ruofei. Panatua Song tidak lagi dalam bahaya, jadi tentu saja dia tidak menggunakannya. Di ruang pertemuan kecil di lantai 2, Xia Ruofei dan keluarga Song Zhengping sedang duduk di sofa. "Dokter Xia, terima kasih banyak untuk ini." Song Zhengping berkata, "Aku harus merepotkanmu dengan langkah pengobatan selanjutnya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Ketua Hakim Song. Panatua Song adalah idola semua orang ketika saya masih di Angkatan Darat. Kita semua akrab dengan cerita legendarisnya. Saya merasa sangat tersanjung bisa melakukan sesuatu untuknya kali ini." Kemudian, Xia Ruofei melanjutkan, "Ketua Hakim Song, obatku seperti tepat. Saya akan memberi kepala biro 3 dosis lagi. Saya akan menyesuaikan resepnya sesuai dengan efeknya. Jika efeknya ideal, seharusnya bisa menghambat atau bahkan membunuh tumor." "Bagus. Anda dapat memutuskan perawatannya, kami akan bekerja sama sepenuhnya," Song Zhengping berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia melihat sekeliling ke orang lain di ruangan itu dan berkata, "Kita semua di sini hari ini, jadi mari kita bahas masalah tim medis Liang Haitao. Bagaimana sebaiknya kita menangani masalah ini? Semuanya, tolong beritahu kami." "Ketua Hakim Song, kenapa aku tidak pergi sebentar?" Xia Ruofei berdiri.
Song Zhengping tersenyum dan mengganti tangannya. Tidak perlu, dokter itu bukan rahasia negara. Tidak perlu bersembunyi. Lagi pula, bukankah masalah ini ada di dalam dirimu? Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pendapatmu nanti. Mendengar kata-kata Song Zhengping, Xia Ruofei hanya bisa duduk kembali. Manajer Lu telah memberitahu Song Zhenglin dan saudaranya tentang tim medis segera setelah mereka tiba pada malam sebelumnya, jadi mereka tahu apa yang sedang terjadi. Putra kedua, Song Zhenglin, berpikir sejenak dan berkata, "Kakak, menurutku kita tidak harus menganggap ini sebagai kejadian yang dilindungi. Liang Haitao bukanlah kepala dokter biasa. Bagaimana sikap keluarga Liang terhadap masalah ini? Itu sangat dipikirkan memprovokasi." "Kakak, menurutku," kata kakak kedua sangat masuk akal. Bungsu dari kakaknya, Song Zilan, berkata, "Baru-baru ini, ayah sakit parah. Beberapa roh jahat dan monster telah muncul. Kali ini, permasalahan Liang Haitao bisa dikatakan disebabkan oleh kurangnya kemampuan profesional dan opini diri sendiri. Lebih serius lagi, dia mengabaikannya dan tidak menganggap serius keselamatan kepala biro. Kita harus punya sikap." Song Zhenglin dan Song Zilan memiliki pemikiran yang sama. Mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat kekerabatan. Song Zhengping berpikir dalam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, kilatan di matanya. Dia jelas sudah mengambil keputusan. Bab 223, mengungkap kehebatannya. Xia Ruofei merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Meskipun dia hanya orang biasa, dia pernah mendengar tentang beberapa keluarga besar di Tiongkok. Orang-orang tua dari keluarga-keluarga ini semuanya adalah tokoh terkenal yang pernah hidup selama tahun-tahun perang. Hampir tidak ada orang Tionghoa yang belum pernah mendengar nama mereka. Jelas sekali bahwa dia sekarang terlibat dalam pertarungan antar keluarga ini. Terlebih lagi, kejadian ini kemungkinan besar menjadi pemicunya. Xia Ruofei hanya mendengarkan sebentar, tapi dia bisa merasakan kilatan dan kilatan pedang. Tidak ada gunanya mengungkapkan rahasia keluarga seperti itu. Dia ingin bangkit dan pergi, tetapi Song Zhengping telah menjelaskan bahwa mereka tidak menghindarinya, jadi dia sekarang berada dalam dilema. Namun, Xia Ruofei juga berasal dari militer dan memiliki kepribadian yang tegas. Karena dia tidak bisa pergi, dia hanya akan mengambil barang apa adanya. Dia memiliki senjata ilahi Ge melawan surga seperti gulungan lukisan roh. Akibat terburuknya adalah meninggalkan Huaxia dan pergi ke luar negeri. Tidak peduli seberapa kuat keluarga-keluarga ini, mereka tidak dapat menjangkau seluruh dunia. Setelah seharian berinteraksi, Xia Ruofei merasa bahwa keluarga Song bukanlah tipe orang yang tidak berperasaan yang akan membakar jembatan setelah mereka melayaninya. Mereka tidak akan membiarkan orang biasa seperti dia terlibat dalam keluarga dan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saat pikiran Xia Ruofei berpacu, Song Zhengping akhirnya berbicara, "Lu tua, segera buat laporan dan tuliskan dengan jelas seluruh kejadian kelompok medis. Kemudian, ungkapkan keraguan serius kami terhadap profesionalisme kelompok medis dan kemarahan kami yang kuat. Terakhir, permintaan untuk memilih kandidat yang cocok untuk membentuk tim medis baru. Laporan ini akan ditandatangani atas nama kami bersaudara dan diserahkan langsung ke pemerintah pusat." "Baiklah, aku akan segera menyelesaikannya," kata manajer Lu. "Zhenglin, kamu akan kembali ke Provinsi Ludong hari ini." Song Zhengping melanjutkan, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ingat, meskipun Anda adalah kepala otoritas pelabuhan, Anda masih jauh dari mampu mengendalikan situasi kerja. Ketika Anda kembali, Anda akan memiliki dua tugas. Salah satunya adalah menjamin keamanan dan stabilitas pelabuhan, kedua, memperkuat pembangunan kaderisasi. Sekretaris selalu menjadi penanggung jawab." Song Zhengping khawatir seseorang dengan sengaja akan menimbulkan masalah saat ini, jika ada petisi atau acara kelompok lainnya, atau bahkan kecelakaan besar, posisi Song Zhenglin sebagai pejabat sekretaris mungkin akan berakhir. Mengenai konstruksi kader, terus terang, adalah memilih dan memanfaatkan orang. Ini juga arti menjadi seorang pemimpin. Dengan menguasai kekuatan pribadi, maka wibawa seorang pemimpin dengan sendirinya akan terbentuk. "Kakak, Ayah," Song Zhenglin terpana. "Kamu tidak perlu meminta ayah. Saya masih punya beberapa hari libur, jadi saya akan berada di sini. Kamu kembali hari ini." "Ingat," kata Song Zhengping. "Setelah kamu kembali ke Ludong, kesampingkan semua hal, membuang waktumu.
Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mengendalikan situasi di pelabuhan dalam waktu sesingkat mungkin. Singkirkan mereka yang licik. Kata-kata Song Zhengping diisi dengan niat membunuh, dan itu membangkitkan semangat Song Zhenglin. Dia segera berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, kakak. Song Zhengping mengangguk dan melanjutkan, Lu Tua, Ziping, Zilan, sebarkan berita melalui beberapa saluran hari ini bahwa kondisi orang tua kita terkendali dan secara bertahap menjadi lebih baik. Baiklah. Dipahami. Manajer Lu, Song Ziping, dan Song Zilan semuanya menjawab serempak. Song Zhengping berpikir pada dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya, ngomong-ngomong, Ziping, aku ingat lelang plot nomor 8 Beijing akan diadakan beberapa hari lagi, kan? Song Ziping terutama bertanggung jawab atas bisnis keluarga Song, grup Huatian. Dia pada dasarnya bertanggung jawab atas semua urusan bisnis. Song Ziping mengangguk. Ini akan dilelang lusa. Namun persaingan kali ini lebih ketat. Ditambah lagi, Hong Seng dan beberapa perusahaan real estate lainnya telah membentuk tim. Huatian berencana untuk menyerah secara strategis pada lelang ini. Grup Hong Seng adalah bisnis keluarga yang dikendalikan oleh keluarga Liang. Kembalilah ke Beijing besok, kata Song Zhengping dengan tegas. Tindak lanjuti secara pribadi masalah plot nomor 8. Kita harus mendapatkan sebidang tanah ini dengan cara apapun. Tapi Hong Seng, kamu tidak perlu khawatir tentang Hong Seng. Song Zhengping berkata, saya akan berbicara dengannya secara pribadi. Tidak apa-apa jika ini kompetisi yang adil, tapi jika Hong Seng berani menggunakan cara curang itu, saya jamin dia akan mengalami kerugian ganda. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mengalahkan Hong Seng dalam pertarungan yang adil. Song Ziping segera berkata, baiklah, jangan khawatir. Song Zhengping memang putra tertua dari keluarga Song. Dalam waktu singkat itu, dia telah mengeluarkan serangkaian perintah yang menyasar keluarga Liang. Dia menunjukkan ototnya, memperingatkannya, dan menghajarnya. Kekuatan keluarga Song terlihat sepenuhnya. Setelah pengaturan selesai, Song Zhengping perlahan menarik kembali auranya. Dia memandang Xia Ruofei dengan ekspresi yang menyenangkan dan berkata, Dr. Xia, selain perawatannya, ada hal lain yang ingin saya minta pendapat Anda. Tolong bicara, Ketua Hakim Song. Xia Ruofei berkata dengan nada netral, kamu baru saja mendengarnya. Kami akan segera meminta perubahan anggota tim medis dari kantor pusat. Song Zhengping berkata, Anda pasti akan menjadi pemimpin pengobatan selanjutnya, jadi saya berpikir akan lebih baik untuk membentuk kelompok medis baru dengan para ahli pengobatan Tiongkok kuno sebagai landasannya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Gubernur Song, saya berpendapat sebaliknya. Saya pikir kelompok medis harusnya tetap terdiri dari dokter-dokter barat. Oh, saya ingin mendengar lebih detailnya. Saya akan menjadi sombong. Tapi saya lebih dari cukup untuk menangani pengobatan Tiongkok. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, namun, pengobatan kanker hati adalah proses yang sangat rumit. Proses ini juga memerlukan kerja sama pengobatan barat. Selain itu, yang terbaik adalah mendapatkan efek pengobatan akhir berdasarkan berbagai tes pengobatan barat, yang lebih presisi dan akurat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya bukan Liang Haitao. Saya tidak akan menolak pengobatan barat hanya karena saya dalam pengobatan Tiongkok. Semua orang tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Faktanya, semua orang yang hadir sangat jelas bahwa perilaku Liang Haitao kali ini sebagian besar karena dia keras kepala. Bukanlah ide keluarga Liang untuk menghasut keluarga Liang. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Liang, mereka tidak bisa begitu berani membunuh mantan pemimpin inti. Selain itu, dengan kondisi Panatua Song, dia tidak membutuhkan mereka untuk membunuh. Pada saat itu, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Panatua Song, dia tidak akan hidup lebih dari itu 1 hari. Namun, keluarga Song telah menahan diri selama beberapa bulan dan membutuhkan alasan untuk menyatakan keberadaan mereka. Maka, Liang Haitao menjadi orang yang tidak beruntung. Dalam hal ini, Xia Ruofei telah membantu mereka lagi. Xia Ruofei tidak bertele-tele seperti orang-orang di pemerintahan ini, ia langsung berkata, selain itu, saya juga ingin memberikan pendapat pribadi saya tentang komposisi tim medis. Saya lebih condong ke pakar muda dan paruh baya. Lupakan profesor-profesor lama yang menikmati subsidi khusus dari Departemen Urusan Nasional.
Saya khawatir kedua belah pihak akan memiliki ide dan perbedaan. Tentu saja para ahli muda dan paruh baya harus memastikan bahwa mereka bukanlah ahli YG sombong seperti Liang Hao. Jika tidak, penyelesaiannya akan lebih sulit daripada para ahli lama. Tidak masalah. Song Zhengping mendengus. Saya pribadi yang akan mengaturnya. Bab 224, Pertemuan Panatua Song. Xia Ruofei kembali ke kamar Panatua Song untuk memeriksa kondisinya. Menjelang tengah hari, dia menyeduh obat Tiongkok lainnya dan mengirimkannya. Menurut aransemen Song Zhengping, Song Zhenglin dan Song Ziping mengucapkan selamat tinggal pada Panatua Song di pagi hari. Yang satu kembali ke Ludong, sementara yang lain kembali ke Beijing. Lagu keluarga sangat efisien. Laporan yang disusun oleh Direktur Lu telah dikirim kembali ke Beijing melalui telegram terenkripsi di pagi hari. Dengan intervensi pribadi Song Zhengping, respon dari Beijing juga sangat cepat. Seluruh tim medis yang dipimpin oleh Liang Haitao segera dipanggil kembali. Liang Haitao, yang sangat arogan sehari sebelumnya, berlumuran kotoran saat dia memimpin seluruh tim medis kembali ke Beijing di bawah pengawalan pasukan tentara. Semula yang perlu mereka lakukan hanyalah mengganti dokter, namun masalah ini sudah menyangkut politik, sehingga seluruh tim medis, termasuk tenaga perawat dan tenaga penunjang teknis, semuanya ditarik. Karena kepribadiannya yang keras kepala, Liang Haitao tidak hanya mengalami pengingat serius dalam karir resminya ketika dia kembali ke ibu kota, tetapi dia juga harus menanggung kemarahan keluarganya. Masa di depannya pasti tidak baik. Namun, Liang Haitao pasti membenci Xia Ruofei karena hal ini. Salah satu pemimpin yang bertanggung jawab di Biro Kesehatan secara pribadi menelepon Song Zhengping untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Dia juga berjanji untuk mengendalikan situasi politik secara ketat dan ketat memilih anggota tim medis baru sesuai permintaan Song Zhengping dan saudara-saudaranya seumuran. Grup medis baru dibentuk dengan cepat dan akan meninggalkan Beijing pada suatu hari nanti. Mereka diperkirakan tiba di Hongzhou pada malam hari. Sebelumnya, Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Jiangnan dan mengirimkan beberapa perawat senior untuk memberikan dukungan sementara. Mereka semua adalah kepala perawat berpengalaman dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi dan memiliki pengalaman perawatan yang kaya. Berita kesembuhan Panatua Song menyebar dengan cepat, dan banyak orang di Beijing dan Ludong merasa seperti badai sedang terjadi. Dengan kembalinya Song Zhenglin dan Song Ziping, badai mulai terjadi di daerah pegunungan barat Hongzhou. Di halaman yang dijaga ketat, Panatua Song sudah terbangun, namun tubuhnya masih lemah. Sebagai putrinya, Song Zilan telah menyajikan obat untuk Panatua Song di samping tempat tidur. Dosis obat Tiongkok yang diberikan Xia Ruofei kepadanya juga diberikan secara pribadi oleh Song Zilan dalam mangkuk tanah liat. Setelah Panatua Song meminum obat, kondisi fisiknya membaik dan kondisi mentalnya jauh lebih baik dibandingkan di pagi hari. Namun, Xia Ruofei tidak membiarkan Song Zhengping dan yang lainnya tinggal di kamar terlalu lama karena Panatua Song perlu istirahat. Bahkan jika dia tidak berbicara, masih akan sangat melelahkan mendengarkan laporan Song Zhengping dan manajer Lu. Pada suatu hari nanti, Tian Huilan datang ke kamar Panatua Song dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sebagai sekretaris pemerintah provinsi di ibu kota provinsi, Tian Huilan memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia sudah mengumpulkan banyak pekerjaan setelah mengambil cuti 2 hari. Sekarang dia melihat Panatua Song perlahan pulih, dia merasa jauh lebih nyaman dan secara alami ditarik kembali ke 3 gunung. Sebelum dia pergi, Tian Huilan secara khusus mencari Xia Ruofei untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di malam hari, Xia Ruofei selesai menyeduh dosis keempat obat Tiongkok. Song Zilan tidak meminta kepala perawat untuk melakukannya. Dia masih memberi obat pada Panatua Song secara pribadi. Kondisi mental Panatua Song sudah sangat baik sebelum dia meminum obatnya. Dia bahkan berinisiatif untuk tersenyum pada Xia Ruofei. Merupakan keajaiban dalam dunia medis bahwa setiap kelopak bunga aneh tersebut telah membantu Panatua Song pulih dari kondisi pernafasannya ke levelnya saat ini. Tidak lama setelah Xia Ruofei kembali ke ruang dokter, manajer Lu mengetuk pintu dan masuk. "Dokter Xia, kepala desa ingin bertemu dengan Anda," kata manajer Lu. "Oh, bukankah kamu menyuruhnya istirahat?" Xia Ruofei berdiri dan berkata dengan heran. Manajer Lu tersenyum pahit. Setelah meminum obat di malam hari, kondisi mental lelaki tua itu meningkat pesat. Dia baru saja berbicara dengan Hakim Provinsi Song untuk waktu yang lama, dan sekarang dia ingin bertemu denganmu.
Saya hanya bisa mengikuti perintah ketua. Xia Ruofei tersenyum. Baiklah, saya akan berbicara dengannya nanti. Dia akan mendengarkan dokter, kan? Ya, Dokter Xia, ketua pasti akan mendengarkanmu. Kata manajer Lu. Xia Ruofei dan manajer Lu masuk ke kamar Panatua Song. Kakak beradik, Song Zhengping dan Song Zilan, juga sedang duduk di samping tempat tidur, berbicara dengan lelaki tua itu. Melihat Xia Ruofei masuk, Master Song tersenyum dan melambai ke arah Xia Ruofei. Dokter Xia, ayo duduk. Suara jenderal legendaris ini masih agak lemah, tapi orang masih bisa merasakan sedikit aura kuda besi. Dengan suaranya yang tenang, ini adalah niat membunuh yang secara alami berkembang selama bertahun-tahun dalam kehidupan pertempuran kematian, sebuah aura yang telah dipupuk dari posisi tinggi selama bertahun-tahun. Song Zhengping dan Song Zilan keduanya berdiri. Song Zhengping berkata dengan hormat, "Ayah, kita keluar dulu. Kamu harus istirahat lebih awal nanti." Panatua Song mengangguk sambil tersenyum. Song Zhengping mengangguk ke arah Xia Ruofei dan bahkan menepuk bahunya. Kemudian, dia meninggalkan ruangan bersama Song Zilan. Manajer Lu juga pergi dengan tenang dan menutup pintu di belakangnya. "Selamat siang, ketua," kata Xia Ruofei sambil berdiri tegak di depan tempat tidur. Panatua Song memiliki senyuman ramah di wajahnya, dan matanya yang berlumpur tampak terlihat aneh. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Silakan duduk, Dokter Xia." "Terima kasih, ketua." Xia Ruofei duduk di bangku di depan tempat tidur, berdiri tegak. Di hadapan jenderal legendaris ini, tanpa sadar Xia Ruofei menempatkan dirinya pada posisi seorang prajurit. Meskipun lelaki tua di tempat tidur itu seperti lilin yang tertiup angin, Xia Ruofei masih merasa seperti sedang melihat ke atas gunung yang tinggi. Penatua Song bersandar di tempat tidur dan memandang Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Dokter Xia, ketua, panggil saja saya Xiao Xia." Xia Ruofei berkata dengan cepat. "Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Xia kecil." "Xia kecil," Panatua Song terkekeh. "Aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Saya pikir saya harus turun dan bermain bridge card dengan komisaris politik lama. Saya tidak membayangkan tulang lama saya akan bisa bertahan lagi. Itu semua berkat tangan ajaibmu yang bisa menghidupkanku kembali." Komisaris politik lama yang dibicarakan oleh Panatua Song adalah orang yang hebat. Dia adalah komisaris politik tentara lapangan tempat Song tua berada. Setelah berdiri di negara, dia mengalami beberapa pasang surut dan akhirnya menjadi inti kepemimpinan Tiongkok. Di antara 10 hobi pria hebat ini, salah satunya adalah bermain bridge. Seorang pria hebat telah meninggal dunia pada akhir abad yang lalu, jadi kata-kata Panatua Song sebenarnya adalah ekspresi yang lucu. Dia mencoba mengatakan bahwa dia pikir dia tidak bisa hadir kali ini dan akan mati. "Ketua, kamu tidak perlu bersikap sopan." Xia Ruofei berkata, "Kamu adalah idolaku. Saya merasa sangat terhormat dapat berkontribusi untuk kesehatan Anda." Penatua Song tertawa bahak. "Saya hampir lupa bahwa Anda pernah menjadi prajurit yang hebat. Sekarang, Anda telah menjadi dokter yang hebat. Dalam hal ini, Anda dan saya memiliki banyak kesamaan." Penatua Song pernah menjadi prajurit yang luar biasa, dan setelah dipindahkan ke tempat lain, dia juga membuat karir yang hebat. Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Ketua, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Di Angkatan Darat, Anda adalah jenderalnya dan saya adalah prajuritnya. Ketika saya kembali bekerja, Anda adalah pemimpin negara. Saya hanya melakukan bisnis kecil-kecilan. Sejujurnya, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan pengobatan Tiongkok. Tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, Xiao Xia." Komisaris politik lama pernah berkata, "Saya minta maaf. Terlepas dari apakah itu kucing hitam atau kucing putih, kucing yang baik adalah yang bisa menangkap tikus. Praktek adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Keterampilan medis Anda sudah teruji dalam praktik, jadi bagaimana bisa ditolak dengan sertifikat kualifikasi medis?" Terlihat bahwa Panatua Song juga sangat mengagumi komisaris politik lamanya. Dia mampu mengucapkan beberapa perkataan terkenal dari orang hebat itu. Tapi, Penatua Song mengubah topik dan berkata, "Tanpa sertifikat ini, mudah bagi orang untuk mencari-cari kesalahan Anda. Aku sudah meminta Xiao Lu untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Saya akan memberi Anda sertifikat kualifikasi dalam 2 hari. Kemudian, Anda akan bertanggung jawab atas perawatan saya." Bab 225, Pil Penenang. "Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua."
Xia Ruofei dengan cepat menjawab. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apa yang dia lakukan hingga membuat Panatua Song, seorang pejabat tinggi, secara pribadi peduli pada masalah kecil seperti sertifikat kualifikasi medisnya? Terima kasih kembali. Anda layak mendapatkan sertifikat itu. Oh, saya dengar dari Zheng Ping bahwa Anda berkonflik dengan cucu Tuan Desheng karena perawatan darurat kemarin? Panatua Song tersenyum dan bertanya. Liang Desheng adalah majikan lama keluarga Liang, dan dia juga kakek Liang Haitao. Ketua, ini darurat. Jika kami tidak segera merawat Anda mungkin berada dalam situasi yang buruk. Kata Xia Ruofei. Jadi, saya tidak peduli dengan disiplin medis dan menggunakan cara yang lebih sederhana dan kejam untuk menghadapinya. Ini masalahku. Anda bisa mengkritik saya. Sederhana dan kasar, Panatua Song tidak bisa menahan tawa, itu kata yang bagus. Jika bukan karena tindakan sederhana dan brutal Anda, saya mungkin sudah berada di Gunung Delapan Harta Karun sekarang. Anda menyelamatkan hidup saya dan saya mengancam Anda? Aku, Song Yao, bukanlah orang bodoh. Ketua, saya tidak bermaksud seperti itu, Xia Ruofei berkata dengan cepat. Panatua Song melambaikan tangannya dan berkata, Xia kecil, Zheng Ping dan Xiao Lu telah melaporkan kepada saya apa yang terjadi. Kamu melakukan hal yang benar. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya sudah memberitahu Zheng Ping bahwa keluarga Song akan mengurus akibatnya. Kami tidak bisa membiarkan Anda terpengaruh oleh hal ini. Terima kasih, Ketua, kata Xia Ruofei. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan di masa depan, Anda dapat pergi ke Zheng Ping atau Xi Ping. Penatua Song berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, premisnya adalah Anda harus bertindak sesuai dengan hukum. Saya mengerti. Terima kasih, Ketua. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Panatua Song memberi Xia Ruofei pil penenang dan membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Panatua Song tidak lagi membicarakan masalah ini. Panatua Song telah mengetahui tentang latar belakang Xia Ruofei. Karena latar belakang cemerlang Xia Ruofei di Angkatan Darat, Panatua Song mengaguminya. Dia mulai berbicara tentang Angkatan Darat dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei tentu saja sangat tertarik dengan cerita legendaris Panatua Song. Dia sudah lama melupakan instruksi manajer Lu dan menjadi penggemar yang berkualitas. Untungnya, dia membawa larutan kelopak dalam porselen dan memberikannya kepada Panatua Song tepat waktu. Larutan kelopak bunga yang meletus mungkin tidak memberikan efek nyata dalam membunuh sel kanker, namun cukup efektif dalam memulihkan semangat orang tua itu. Lelaki tua dan lelaki muda itu menetap di kamar selama lebih dari 1 jam sebelum mereka mengakhiri pembicaraan. Xia Ruofei meninggalkan kamar Panatua Song dan manajer Lu mondar-mandir dengan cemas. Melihat Xia Ruofei, manajer Lu segera mendatanginya. Dia melihat ke pintu dan berkata dengan suara rendah, Dr. Xia, kenapa lama sekali? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyarankan ketua untuk beristirahat dengan baik? Xia Ruofei merasa sedikit malu dan berkata, saya sedang berbicara dengan kepala suku tentang kondisinya. Ketua tidak banyak bicara. Itu, manajer Lu, saya sudah memberitahu ketua bahwa tugas utamanya adalah istirahat. Bahkan jika dia ingin bertemu seseorang, sebaiknya tidak lebih dari 10 menit. Ketua telah menyetujuinya. Oh, bagus, kata manajer Lu. Ngomong-ngomong, grup medis baru telah tiba. Saya telah mengatur agar mereka tetap di lantai pertama. Apakah Anda ingin bertemu dengan penanggung jawab utama mereka? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, oke. Tidak apa-apa untuk bertemu dengannya. Segera, seorang pria dan wanita berusia 30-an dibawa ke kamar Xia Ruofei oleh manajer Lu. Dr. Xia, izinkan saya memperkenalkannya. Manajer Lu berkata, ini adalah Kepala Dr. Yao Jiaming, yang juga merupakan pemimpin tim medis Kepala Biro. Ini adalah Dr. Su Xiaohong, wakil pemimpin kelompok medis. Manajer Lu kemudian berkata kepada Dr. Yao dan Dr. Su, Direktur Yao, Profesor Su, ini Dr. Xia Ruofei. Kali ini, perawatan kepala suku akan dipimpin oleh Dr. Xia. Yao Jiaming dan Su Xiaohong jelas telah menerima instruksi dari atasan mereka sebelum mereka berangkat. Mereka memahami bahwa fokus utama mereka dalam misi ini adalah kerjasama. Oleh karena itu, mereka sangat jelas mengenai posisi mereka. Sikap mereka terhadap Xia Ruofei sangat hangat dan mereka tidak meremehkannya meskipun dia masih muda. Setelah berbasa-basi, semua orang duduk di sofa.
Dr. Xia, apakah ada hal lain yang Anda perlukan agar kami bekerja sama dengan Anda dalam rencana perawatan? Kami ingin mendengar pendapat Anda, kata Yao Jiaming. Xia Ruofei merenung dan berkata, Direktur Yao, pengobatan ini akan didasarkan pada pengobatan tradisional Tiongkok, kami tidak akan lagi menggunakan kemoterapi dan radioterapi. Kemoterapi untuk kanker ternyata sangat berbahaya bagi tubuh. Terus terang, itu adalah serangan yang tak dipandang bulu. Entah itu sel baik atau sel kanker, semuanya akan hilang. Xia Ruofei tentu saja tidak akan menggunakannya lagi. Terlebih lagi, kondisi Panatua Song telah melalui beberapa sesi kemoterapi yang terbukti tidak efektif. Yao Jiaming dan Su Xiaohong sudah menduga hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan apapun. Mereka hanya mengangguk dan menunggu Xia Ruofei melanjutkan. Xia Ruofei melanjutkan. Setelah memberikan dosis kelima pengobatan Tiongkok kepada kepala suku besok, saya akan memberikan diagnosis. Dari sudut pandang Barat, Anda juga harus melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Berdasarkan hasilnya, saya akan menyesuaikan resepnya lebih lanjut. Tentu saja, tak masalah, kata Yao Jiaming. Beberapa obat anti kanker yang lebih efektif dapat dikombinasikan dengan pengobatan Tiongkok. Mengenai obat mana yang akan digunakan, kalian lebih profesional dari saya. Anda bisa memutuskan. Xia Ruofei berkata, setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan rutin untuk Anda. Itu yang utama. Yao Jiaming dan Su Xiaohong langsung mengerti. Tugas pertama mereka adalah melakukan pemeriksaan indeks yang baik untuk Panatua Song dan memberikan referensi untuk perawatan Xia Ruofei. Selanjutnya, mereka perlu menemukan pengobatan anti kanker tambahan dari Barat. Dipahami. Yao Jiaming berkata, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, beritahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Direktur Yao, Anda baik sekali. Xia Ruofei tersenyum. Tujuan kami sama. Kita harus bekerja sama untuk merawat kepala suku. Yao Jiaming dan Su Xiaohong keduanya mengangguk setuju. Setelah berkomunikasi dengan Xia Ruofei, mereka menjadi lebih percaya diri dan segera bangkit untuk pergi. Itu adalah malam yang tenang. Keesokan paginya, setelah sarapan, Xia Ruofei membuat dosis kelima obat Tiongkok dan mengirimkannya ke Panatua Song. Sekitar setengah jam setelah meminum obat, Xia Ruofei mengutarakan kelopak bunga aneh dalam obat tersebut seharusnya sudah terserap. Dia meminta para dokter untuk datang dan memeriksa Panatua Song. Beberapa tes rutin bisa dilakukan secara langsung, namun 1 atau 2 indikator harus dikirim ke Hangzhou untuk diperiksa, terutama karena kondisi yang terbatas. Beberapa alat uji berukuran besar pasti tidak tersedia di sini, hasil pemeriksaan komprehensif akhirnya keluar pada siang hari. Bab 226, Pencapaian Tingkat, Hadiah Nobel. Ketika Yao Jiaming dan yang lainnya pergi untuk menyiapkan laporan ujian, Xia Ruofei dan Panatua Song sedang mengobrol di bangsal. Setelah Panatua Song meminum obat Tiongkok dosis kelima, kondisi fisiknya jauh lebih baik, terutama wajahnya yang tidak mencerminkan pasien kanker hati. Dia tampak tidak berbeda dengan orang sehat. Beberapa fasilitas pendukung kehidupan dan peralatan pemantauan telah disingkirkan pada pagi hari. Jika bukan karena desakan Xia Ruofei dan Song Zhengping, lelaki tua itu pasti sudah bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan beberapa kali. Meskipun Song Zhengping sedang berlibur, beban kerja seorang gubernur provinsi tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ia sering berdiam diri di ruangan di lantai 2, mendengarkan laporan dan memberikan instruksi melalui telepon. Beberapa dokumen penting dan mendesak bahkan difaks ke sekretarisnya dan diberikan kepadanya untuk dibaca. Oleh karena itu, Song Zhengping tidak menghabiskan banyak waktu dengan Panatua Song. Di sisi lain, Xia Ruofei tidak melakukan apapun selain menyeduh 1 dosis obat Tiongkok di pagi, siang, dan malam hari. Sore harinya, ia melaporkan hasil tes dan bersiap menyesuaikan menunggu resepnya, sehingga ia belum mulai menyeduh obat pada siang hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei punya banyak waktu untuk berbicara dengan Panatua Song, dan Panatua Song bersedia berbicara dengan Xia Ruofei tentang Angkatan Darat. Meskipun dia telah melepaskan seragam militernya selama beberapa dekade, dia tetaplah seorang prajurit berdarah panas. Orang tua dan pemuda itu sedang berdiri dengan gembira. Dari waktu ke waktu, tawa hangat Panatua Song terdengar di lingkungan. Dari tawanya, orang dapat mengetahui bahwa suara lelaki tua itu penuh semangat dan tubuhnya memang dalam pemulihan yang sangat baik.
Yao Jiaming dan Su Xiaohong mengetuk pintu dan masuk dengan setumpuk laporan pengujian di tangan mereka. Ketua, Dr. Xia, hasilnya sudah keluar. Yao Jiaming memandang Xia Ruofei dengan ekspresi aneh. Ekspresi Su Xiaohong juga agak aneh, seolah-olah ada bunga di wajah Xia Ruofei, dan dia meliriknya dari waktu ke waktu. Melihat ini, Panatua Song tertawa dan berkata, "Yo kecil, ada apa dengan ekspresimu? Apakah ini tidak berakhir dengan baik?" "Tidak masalah, saya hanya akan melaporkan kebenarannya. Saya sudah mati sekali, jadi saya bisa menerima hasil apapun." Tidak, Yao Jiaming dengan cepat berkata, "Ketua, hasilnya terlalu bagus, kami bahkan tidak dapat mempercayainya, ya, Ketua. Ketika saya melihat hasilnya, saya tidak dapat mempercayai mata saya," kata Su Xiaohong. Xia Ruofei mau tidak mau menampar keningnya. Tampaknya waktu 2 hari dan setengah kelopak masih terlalu banyak. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Namun ternyata ia telah menciptakan keajaiban medis. Panatua Song menjadi semakin tertarik dan bertanya, "Oh, kalau begitu beritahu kami, hasil apa yang begitu mengejutkan para ahli kami?" Yao Jiaming berdeham dan berkata, "Ketua, setelah hasil pemeriksaan keluar, kami langsung membandingkannya dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Tim medis Liang Haitao telah pergi, tetapi catatan medis, laporan, dan informasi seluruh masa perawatan pasti telah ditinggalkan." Yao Jiaming melanjutkan, "Tes terakhir dilakukan 3 hari yang lalu, dan baru 3 hari sejak itu. Hasil tes menunjukkan bahwa area tumor telah menyusut secara signifikan, dan semua penanda tumor telah menurun secara signifikan. Beberapa indikator ikonik fungsi hati juga telah meningkat secara signifikan. Sederhananya, tubuh Anda telah pulih secara signifikan dibandingkan 3 hari yang lalu," lanjut Su Xiaohong. "Kelompok pengobatan kami telah menentukan bahwa kondisi Anda saat ini pada dasarnya berada di antara kanker hati stadium awal dan menengah. Kondisi Panatua Song 2 hari lalu pada dasarnya adalah kanker stadium akhir. Sel-sel kanker telah menyerang seluruh tubuh dan dia hampir mati. Hanya dalam 2 hari, dia telah meminum 5 dosis obat Tiongkok dan pulih seperti bentuknya." Hal ini membuat kedua ahli medis, yang ahli dalam pengobatan Tiongkok dan Barat, merasa bahwa hal ini luar biasa. Yao Jiaming dan Su Xiaohong dipilih untuk datang karena mereka tidak bias terhadap pengobatan Tiongkok. Penelitian Su Xiaohong adalah tentang integrasi pengobatan Tiongkok dan Barat selama tahap PhD-nya. Meski begitu, mereka tidak memiliki banyak harapan terhadap pengobatan-pengobatan Tiongkok Xia Ruofei. Hal ini karena banyak orang yang menderita kanker hati stadium selanjutnya akan memilih pengobatan tradisional Tiongkok sebagai metode pengobatannya, namun kebanyakan dari pengobatan tersebut hanya memberikan pengaruh yang kecil. Jauh di lubuk hati, mereka masih percaya bahwa radioterapi dan kemoterapi pengobatan Barat adalah cara paling langsung dan efektif untuk mengobati kanker. Saat hasil pemeriksaannya keluar hari ini, sungguh membuat keduanya menjatuhkan kacamata. Panatua Song juga kaget. "Tampaknya hasilnya lumayan bagus. Saya sudah tamat tahap ketika saya pertama kali diperiksa, tetapi sekarang saya sudah pulih ke tahap awal, tengah. Xia kecil, keterampilan medis Anda luar biasa." Yao Jiaming berkata, "Ketua, kami juga menemukan fenomena yang agak aneh. Anda telah menjalani beberapa operasi hepatektomi di luar negeri. Kali ini, kami membandingkan hasil dari kedua operasi tersebut dan menemukan bahwa bagian hati Anda yang diangkat telah tumbuh banyak." "Oh," Panatua Song mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah pasien lain mengalami fenomena ini?" "Beberapa pasien pada tahap awal juga memiliki gejala serupa, penyembuhan setelah menjalani operasi reseksi, tetapi luasnya sangat kecil," kata Yao Jiaming. Panatua Song memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Xia kecil. Ketua, ini adalah fenomena normal." Xia Ruofei tertawa getir di dalam hatinya. Lalu, dia berkata dengan percaya diri, "Semuanya sesuai harapan saya." "Jangan khawatir." Yao Jiaming dan Su Xiaohong memandang Xia Ruofei dengan kaget. Bahkan hati yang terangkat pun bisa pulih, dan dalam 2 hari, ia pulih dengan sangat cepat. Apakah pengobatan tradisional Tiongkok ini yang mereka ketahui? Baiklah. Saya sudah memahami situasi pada dasarnya. Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Tuan, saya akan segera menyesuaikan resepnya. Saya akan memberi Anda 1 dosis nanti dan dosis lainnya di malam hari. Anda bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak mulai besok dan seterusnya." Bagus. Senang rasanya turun dari tempat tidur dan bergerak.
Panatua Song tertawa dan berkata, "Aku akan merasa tidak nyaman jika terus berbaring." Xia Ruofei dan dua lainnya meninggalkan kamar Panatua Song. Begitu mereka keluar, Dr. Su Xiaohong berkata dengan penuh semangat, "Dr. Xia, pengobatannya terlalu berhasil. Mampu pulih seperti itu dalam 2 hari dari kanker hati stadium terminal jelas merupakan sebuah pencapaian tingkat hadiah Nobel. Jika dipromosikan, akan menjadi berkah bagi pasien kanker hati." Yao Jiaming, yang berdiri di samping, telah lama menyadari bahwa ekspresi Xia Ruofei kurang tepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiaohong. Namun, Su Xiaohong sudah lama belajar di kampus. Dia tidak secanggih Yao Jiaming dalam hal pengalaman sosial. Dia tidak memperhatikan mengingatkan Yao Jiaming dan terus berbicara dengan penuh semangat. Xia Ruofei, yang ingin membuka pintu, berhenti dan kembali. "Direktur Yao, Profesor Su, silakan masuk bersama saya." "Oh, ngomong-ngomong, tolong hubungi Direktur Lu." Su Xiaohong tercengang. Yao Jiaming dengan cepat menyenggol lengan Su Xiaohong, lalu berkata, "Baiklah, Dr. Xia." Dia memerintahkan seorang perawat untuk mencari manajer Lu dan mengikuti Xia Ruofei ke kamar dengan Su Xiaohong yang kebingungan. Bab 227, Perintah Lelucon. "Direktur Yao, Dr. Xia adalah?" Su Xiaohong bertanya dengan suara rendah, bingung. "Profesor Su, Dr. Xia pasti tidak ingin pengobatan ini menyebar, jadi dia secara khusus meminta kami untuk tetap tinggal untuk menjelaskan," kata Yao Jiaming. "Bagaimana mungkin?" Su Xiaohong terkejut. "Itu adalah hadiah Nobel tingkat pencapaian. Tidak ada pengobatan terbaik di dunia, dan ini murni pengobatan Tiongkok. Penelitian tentang kanker hati ini, Profesor Su, Dr. Xia pasti punya idenya sendiri. Mari kita dengarkan dia." Yao Jiaming tertawa getir sambil menatap Su Xiaohong. Seperti yang diharapkan, ketika manajer Lu tiba, Xia Ruofei berkata langsung, "Direktur Lu, Direktur Yao, Profesor Su, saya memanggil Anda semua ke sini hari ini untuk satu hal. Laporan medis kepala biro sudah keluar, dan perawatannya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Namun, saya berharap masalah ini dapat dirahasiakan." "Kenapa? Bukankah metode pengobatan yang baik seperti itu seharusnya dipromosikan?" Su Xiaohong adalah orang pertama yang mengungkapkan kebingungannya. "Ini jelas merupakan invasi besar dalam penelitian kanker." "Profesor Su." Yao Jiaming terbatuk dan berkata, "Mari kita dengarkan apa yang Dr. Xia katakan." Xia Ruofei tersenyum. "Sebenarnya tidak ada alasan khusus. Pertama-tama, saya takut akan masalah dan tidak ingin mempublikasikan hal semacam ini. Lagi pula, pekerjaan utamaku bukanlah menjadi dokter. Jika banyak pasien yang datang kepada saya tidak akan bisa bekerja lagi. Orang-orang memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Sebelumnya, seorang peneliti Tiongkok telah mencoba menambahkan natrium bikarbonat atau natrium bikarbonat ke dalam operasi emboli arteriologis. Ini seharusnya merupakan penelitian yang sangat bagus, namun mereka hanya menargetkan pasien kanker hati berukuran besar yang tidak seefektif operasi emboli kimia biasa. Apalagi, mereka baru melakukan penelitian kecil terhadap puluhan kasus. Akibatnya, media melaporkan hal ini sebagai soda kue membuat sel kanker kelaparan. Sejumlah besar pasien tampaknya melihat harapan untuk bertahan hidup dan larikan ke rumah sakit rakyat kedua di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, tempat tim peneliti berada. Xia Ruofei tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Alasan mengapa efek penyembuhan kali ini begitu bagus sepenuhnya karena efek kelopak bunga aneh tersebut. Ada begitu banyak pasien di dunia, bahkan jika ruang Petaroh menghasilkan 500 kelopak bunga aneh setiap hari, itu tidak akan cukup. Xia Ruofei melanjutkan, "Kedua, ada beberapa ramuan yang sangat langka dalam resep saya membawa dari 3 gunung. Kini, mereka hanya dapat ditemukan sesekali di pegunungan dan hutan yang dalam. Mereka tidak bisa dibudidayakan oleh manusia. Semakin banyak digunakan, semakin sedikit jumlahnya. Tanpa ramuan ini, resep saya tidak akan berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, pengobatan ini dimaksudkan untuk tidak dipromosikan secara luas. Untuk menghindari masalah, ini harus dirahasiakan." Su Xiaohong membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Jika itu hanya alasan pertama, menurut kepribadiannya, dia pasti akan menggunakan, seorang dokter harus memiliki hati seperti orang tua, untuk kemajuan pengobatan manusia, dan prinsip-prinsip hebat lainnya untuk membujuk Xia Ruofei.
Namun, alasan kedua Xia Ruofei membuatnya menelan kata-katanya. Karena sudah ditakdirkan untuk tidak dapat dipromosikan secara besar-besaran, apa maksudnya mengatakan itu? Manajer Lu memandang Xia Ruofei sambil berpikir dan berkata, Dokter Xia, saya mengerti maksud Anda. Saya akan mengeluarkan perintah pada tim medis. Perlakuan terhadap kepala suku harus dijaga kerahasiaannya. Saya akan menekannya lagi. Pastinya tidak ada masalah. Kelompok medis saat ini tidak seperti kelompok medis Liang Haitao. Anggota kelompok medis ini semuanya adalah ahli biasa dan staf medis tanpa latar belakang. Kata-kata manajer Lu, kepala pelayan besar, tentu saja cukup berwibawa. Manajer Lu juga tahu bahwa dia tidak perlu meminta izin dari Panatua Song. Bahkan jika dia melakukannya, Panatua Song pasti akan mendukung Xia Ruofei. Kekaguman Elder Song terhadap Xia Ruofei datang dari lubuk hatinya. Apalagi cucunya, Song Rui, sedikit cemburu. Dalam ingatannya, kakeknya selalu sangat tegas. Kapan dia pernah merasakan hal yang begitu baik kepada generasi muda? Yo Jiaming juga dengan cepat berkata, Dokter Xia, kami pasti akan menutup mulut kami. Tidak banyak orang yang memiliki akses terhadap laporan inspeksi kepala suku. Saya akan berbicara dengan satu persatu dan persetujuan peraturan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, terima kasih semuanya. Saya akan menyesuaikan resepnya sekarang dan bersiap untuk menyeduh obat Tiongkok untuk kepala suku. Manajer Lu dan dua orang lainnya dengan bijaksana berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Resep Xia Ruofei adalah rahasia mutlak, dan tidak ada orang luar yang hadir selama setiap sesi pembuatan obat. Segera, Xia Ruofei menyiapkan obatnya. Perubahan resep yang disebut hanyalah alasan Xia Ruofei, apalagi ia masih menggunakan formula pengobatan kanker hati. Namun, botol larutan yang berisi setengah kelopak bunga aneh itu telah habis. Xia Ruofei menggunakan botol dengan konsentrasi lebih rendah. Secara kebetulan, Xia Ruofei juga merasa bahwa efek pengobatan sebelumnya terlalu bagus dan perlu mengontrol ritmenya. Setelah membawakan obatnya, Panatua Song segera menghabiskannya sendiri. Panatua Song telah banyak pulih dan pada dasarnya tidak membutuhkan siapapun untuk melayaninya lagi. Tetap seperti itu, 2 hari berlalu. Pekerjaan sehari-hari Xia Ruofei sederhana. Dia akan menyeduh 3 dosis obat Tiongkok untuk Panatua Song. Kelompok medis juga lebih berperan sebagai pengamat. Mereka hanya meresepkan beberapa obat barat untuk pengobatan anti kanker dan pemeriksaan tubuh tetua Song secara teratur. Dalam beberapa hari terakhir, Xia Ruofei menjadi sangat dekat dengan putra Song Zhengping, Song Rui. Tuan muda Song terlalu bosan di pegunungan, dan Xia Ruofei adalah satu-satunya orang seusianya yang dapat diajak bicara. Keterampilan medis Xia Ruofei sangat cemerlang sehingga ia menarik kembali pilar spiritual keluarga Song dari ambang kematian. Oleh karena itu, bahkan Song Zhengping pun tidak setuju dengan kebersamaan Song Rui dan Xia Ruofei. Kemarin, ketika semua orang pergi ke stasiun pengintaian di luar, Su telah menyiapkan beberapa petarung yang baik untuk bersaing dengan Xia Ruofei. Tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Xia Ruofei bertarung melawan 10 elit pramuka dan menang dengan mudah. Pada akhirnya, Su, yang menolak untuk mempercayainya, secara pribadi pergi bermain. Pakar dari biro penjaga ini ditundukkan oleh Xia Ruofei dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Su mulai menyesali hidupnya. Dia terus berkata, apakah semua prajurit serigala yang sendirian sekuat ini? Menyetujui saya mengajukan transfer, Song Rui, yang telah menyaksikan semua ini, bahkan lebih terkesan dengan Xia Ruofei. Dia menolak mengganggu Xia Ruofei untuk belajar kungfu. Xia Ruofei, yang tidak tahan dengan masalah ini, tidak punya pilihan selain pergi ke perusahaan pengaian dan mencari garis besar latihan fisik dan melemparkannya ke Song Rui. Ia mengatakan kepadanya bahwa jika ingin belajar kungfu, ia harus membangun fondasi yang baik terlebih dahulu. Syarat paling mendasar adalah kebugaran fisiknya harus mencapai tingkat prima dan di atas standar garis besar latihan. Standar seorang pramuka lebih tinggi dari standar pasukan biasa, dan standar keunggulannya bahkan lebih menyimpang, bahkan pemimpin regu yang lebih menonjol pada pasukan infanteri biasa mungkin tidak dapat mencapainya. Song Rui menyerah setelah melihatnya sekali. Dia nakal tersenyum dan berkata bahwa seorang pria tidak boleh berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Sebagai putra dari keluarga Song, tidak perlu melakukan semuanya secara pribadi. Bagaimanapun, dia punya saudara laki-laki yang baik seperti Xia Ruofei.
Xia Ruofei segera memutar matanya ke arahnya. Pada hari kelima kedatangan Xia Ruofei di Hongzhou, Panatua Song telah pulih lebih baik. Dia bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak sekitar 1 jam setiap hari. Indikator fisiknya kembali normal, dan kondisi mentalnya pada dasarnya tidak berbeda dengan orang sehat. Xia Ruofei merasa sudah waktunya dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kota Sanshan. Bab 228, silakan kembali ke Tuhan Yang Agung. Xia Ruofei keluar dengan tergesa-gesa kali ini karena ada banyak hal yang menunggunya di rumah. Karena tidak hadir saat pengalihan kepemilikan, ia tertahan di salah satu ruas. Guanping menelepon setiap hari untuk mendesak dan mengeluh. Saat itu, persediaan sayuran Taoyuan hanya tersisa untuk 5 hari, dan langsung diambil oleh si Jiang Moon Club dan restoran Lingji. Jika mereka tidak kembali, pasokan harus dihentikan. Sukulennya seharusnya sudah dirilis kemarin. Jadi Xia Ruofei tidak punya pilihan selain memasang pemberitahuan untuk menunda rilisnya. Banyak pelanggan meninggalkan pesan untuk mendesak mereka. Beberapa orang mencoba mendapatkan sukulen beberapa kali tetapi gagal, dan mereka merasa sangat kesal. Juga, sudah waktunya menambahkan larutan kelopak ke menara air di pertanian. Kedua naga darah di rumah tidak diberi larutan kelopak bunga selama beberapa hari, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Oleh karena itu, melihat kondisi Panatua Song itu stabil, Xia Ruofei ingin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia memanggil Song Zhengping dan yang lainnya ke kamar Elder Song dan berbagi pemikirannya. Apa? Kamu akan kembali? Song Zhengping terkejut. Tidak, Dr. Xia, pengobatannya baru saja mulai menunjukkan efeknya. Bagaimana jika kondisi ketua memburuk jika Anda pergi? Dr. Xia, perawatan kepala desa berada pada saat kritis, kata manajer Lu buru-buru. Anda tidak bisa pergi saat ini. Mereka semua tahu bahwa meskipun obat anti kanker dalam pengobatan barat dijual dengan harga tinggi, efek sebenarnya mungkin adalah obat Tiongkok milik Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei kembali, apa yang akan terjadi dengan penyakit Elder Song? Song Xilan juga sedikit mengernyit, Dr. Xia, mohon tetap di sini. Anda sedang terburu-buru untuk kembali. Apakah ada yang salah? Kami, keluarga Song, dapat membantu Anda mengatasinya. Bahkan Song Wei berkata, Ruofei, kamu tidak terlalu baik. Bantu orang sampai akhir. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, ketika kakekku pulih, aku akan membawamu ke tempat besar. Pada titik ini, Song Rui merasakan tatapan mematikan dari Song Zhengping. Dia bergidik dan dengan paksa menekan kata, layanan kesehatan, besar. Modal besar. Selamat berwisata. Dia tertawa. Orang ini cerdas, dan meskipun pada akhirnya dia sangat kaku, dia berhasil menyelamatkan situasi. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Dia baru saja menyebutkan bahwa dia ingin pergi, dan reaksi keluarga Song sangat kuat. Apa yang harus dia lakukan? Panatua Song yang selama ini diam, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Zhengping, Zilan, apa yang kalian lakukan? Tidak bisakah kamu membiarkan Xia kecil menyelesaikan kalimatnya? Dia datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan perawatan sukarela kepada orang tua ini, dan sekarang dia dalam masalah, dan kamu tidak akan membiarkannya pergi. Tidak. Ayah, jangan marah. Kami tidak menghentikan Dr. Xia untuk pergi, hanya saja, Song Zhengping buru-buru berkata. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Kepala, Inkuisitor Kepala Provinsi dan yang lainnya hanya mengkhawatirkanmu. Ini salahku karena tidak menjelaskan semuanya. Setelah jeda, dia melanjutkan, Ketua Hakim Song, ada banyak hal yang harus aku urus di rumah. Namun, alasan saya ingin keluar terutama karena kondisi kepala biro sudah sepenuhnya stabil. Dia hanya perlu mengikuti urutan pengobatan yang ditentukan. Sebelum saya berangkat, saya akan merebus total 6 dosis obat Tiongkok selama 2 hari. Bisa disimpan di lemari es, dan Anda hanya perlu meminum obatnya tepat waktu. Dr. Xia, pengobatan 2 hari lagi seharusnya tidak cukup untuk kondisi ayah saya, bukan? Song Zhengping bertanya dengan prihatin. Seperti ini, kata Wang Yao. Setelah minum obat selama 2 hari, pengobatan pada dasarnya selesai. Xia Ruofei berkata, pada saat itu, sel-sel kanker di tubuh kepala suku harus ditekan hingga jumlah yang sangat kecil, atau bahkan dimusnahkan seluruhnya. Kedepannya, Anda hanya perlu mengonsumsi obat anti kanker barat.
Selain itu, saya akan menyesuaikan resep dan merumuskan beberapa obat Tiongkok untuk kepala suku guna menyehatkan dan melindungi hati agar terus berkonsolidasi. Xia Wofei melihat Panatua Song dan berkata, kamu bisa menyeduh obatnya selama 3-5 hari sekaligus. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk mendapatkannya dari saya secara teratur. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menunda waktu. Menurutku ini ide yang bagus. Penatua Song tersenyum. Xiao Xia memiliki karirnya sendiri. Dia tidak mungkin tinggal di gunung terpencil ini dan menemani lelaki tua sepertiku. Song Shengping masih khawatir. Dia berkata, Dokter Xia, ketiga gunung itu cukup jauh dari sini. Cukup merepotkan untuk bolak-balik. Tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Song Shengping telah mengidentifikasi pengobatan Tiongkok Xia Ruofei. Ia merasa bahwa obat anti kanker dalam pengobatan barat pada dasarnya tidak berguna. Dia hanya akan merasa nyaman jika terus meminum obat Tiongkok Xia Ruofei. Kesehatan Elder Song akhirnya membaik. Song Shengping khawatir begitu Xia Ruofei pergi, kondisinya akan memburuk. Meski keluarga Song sudah lama mengakar, tanpa Panatua Song sebagai pilarnya, dampaknya tetap besar. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi meminta maaf dan berkata, Ketua Hakim Song, bukan karena saya tidak ingin tinggal, tapi perusahaan saya tidak dapat berjalan tanpa saya. Adapun apa yang Anda katakan tentang jarak antara dua tempat. Xia Ruofei merenung sejenak dan tiba-tiba matanya berbinar. Saya punya solusi, tapi saya tidak tahu apakah itu tepat. Beritahu saya, Panatua Song berkata sambil tersenyum. Ketua, kenapa Anda tidak pergi ke 3 gunung untuk memulihkan diri sebentar? Xia Ruofei berkata, di selatan lebih hangat dan iklim musim dinginnya menyenangkan. Ini akan baik untuk kesembuhanmu. Aku juga bisa mentraktirmu ketika waktunya tiba. Kami tidak akan menunda apapun. Mata Song Shengping juga berbinar. Dia segera berkata, Ayah, menurutku saran Dokter Xia sangat bagus. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Pergi ke 3 gunung untuk memulihkan diri, Panatua Song pun melamun. Dia juga tergoda. Alasan mengapa dia bersikeras untuk tinggal di Provinsi Jiangnan sebagian besar karena dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melewati masa ini. Dia punya ide untuk kembali ke akarnya. Namun kini, tubuhnya semakin membaik dari hari ke hari. Jelas bahwa selama dia terus menerima perawatan, masih terlalu dini untuk kembali ke akarnya. Dalam hal ini, tinggal di Provinsi Jiangnan tidak lagi sepenting dulu. Selain itu, Provinsi Tenggara juga dianggap sebagai wilayah pengaruh tradisional keluarga Song. Ada banyak pelajar dan teman lama di sana, jadi cukup pantas bagi Panatua Song untuk memulihkan diri di sana. Sudah beberapa tahun sejak saya mengunjungi 3 gunung tersebut. Bukan ide yang buruk untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Panatua Song berkata sambil tersenyum, lalu mengerutkan kening. Saya hanya khawatir hal itu akan mempengaruhi pekerjaan rekan-rekan lokal. Pada level Panatua Song, kemanapun dia pergi, itu akan melibatkan banyak aspek, jadi pada dasarnya dia tidak mau turun. Ayah, bukan itu, Song Shengping buru-buru berkata. Saya akan menyampaikan instruksi Anda kepada Sekretaris Lin terlebih dahulu dan memberitahu mereka untuk tidak membuat keributan besar. Kami pergi ke sana hanya untuk memulihkan diri. Kami tidak akan memeriksa tempat lain atau memberikan instruksi apapun. Bagaimana kami dapat mempengaruhi pekerjaan mereka? Song Xilan juga berkata, Ayah, Dokter Xia berkata bahwa cuaca di selatan lebih cocok untuk kesembuhanmu. Anda seorang pasien sekarang. Anda harus mendengarkan kata-kata dokter, bukan? Pakan, kamu benar-benar membesarkan Xia kecil. Panatua Song tertawa dan berkata, baiklah. Lalu saya akan tinggal di Provinsi Tenggara untuk sementara waktu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Xiao Tian dan yang lainnya. Xia Ruofei memperhatikan dari samping dan merasa itu agak dramatis. Dia tidak menyangka bahwa sarannya yang biasa-biasa saja akan membawa kembali dewa sebesar itu untuk Provinsi Tenggara. Bab 229, kamu sangat kotor. Setelah Panatua Song mengambil keputusan, langkah selanjutnya adalah sederhana. Manajer Lu sibuk melaporkan kepada pemerintah pusat tentang status Panatua Song. Dia tidak lagi bisa pergi kemanapun dia mau. Meski sudah pensiun, ia tetap menjadi sosok penting. Setiap gerakannya menarik perhatian banyak pihak, sehingga wajar jika ia harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Tentu saja ini hanya prosedur rutin. Beberapa pemimpin inti telah dipromosikan oleh Panatua Song.
Jika lelaki tua itu ingin pindah ke tempat lain untuk memulihkan diri, siapa di departemen fungsional di bawah ini yang berani menolak? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian di toilet? Song Zhengping mulai berkoordinasi dengan Provinsi Tenggara. Jika Peter Song ingin pergi, tim medis dapat membawanya, tetapi penjaga keamanan pasti adalah elit yang dipilih dari garnisun setempat, termasuk penempatan di kediaman dan sekitarnya. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun Panatua Song telah memutuskan untuk pergi ke kota Sanshan, dia tidak dapat segera datang. Xia Ruofei mengurung diri di dalam ruangan dan menyeduh obat Tiongkok secukupnya untuk diminum oleh Panatua Song selama 2 hari. Dia memasukkan obat itu ke dalam pot tanah liat besar dan menyerahkannya kepada Yao Jiaming, yang berada di tim medis. Dia menyuruh mereka untuk memberikannya kepada kepala suku tepat pada waktunya. Xia Ruofei tidak khawatir rahasianya akan terungkap. Komposisi pengobatan Tiongkok rumit. Tidak ada seorang pun yang bisa menguji bahan-bahan di dalam sup obat. Adapun komposisi kelopak bunga anehnya sudah langsung dilarutkan dalam kuah obat. Kelopaknya begitu ajaib sehingga komposisinya jelas bukan sesuatu yang bisa dideteksi oleh tingkat ilmu pengetahuan saat ini. Bahkan mungkin merupakan zat khusus yang belum ditemukan manusia. Selain itu, Yao Jiaming dan yang lainnya telah melalui tinjauan politik yang ketat, dan mereka tidak memiliki latar belakang keluarga yang rumit, jadi kecil kemungkinannya mereka berani memiliki gagasan tentang pengobatan Tiongkok. Selain itu, lemari dingin menggunakan kunci ganda, yang mengharuskan manajer Lu dan Yao Jiaming hadir untuk membukanya. Oleh karena itu, kemungkinan bocornya rahasia itu mendekati 0. Xia Ruofei mencampurkan sisa ramuan itu dan melemparkannya ke dalam api untuk dibakar, menghilangkan sisa-sisa bukti terakhir. Kemudian, Xia Ruofei meninggalkan halaman kecil tempat dia tinggal selama 5 hari. Putra Song Zhengping, Song Rui, juga ikut bersamanya ke 3 gunung. Orang ini jelas menderita di pegunungan, tetapi dia mengaku pergi ke 3 gunung untuk membantu kakeknya. Song Zhengping jelas senang karena hubungan Song Rui dan Xia Ruofei baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, dia tidak menghentikan Song Rui dan hanya memberikan beberapa instruksi dengan wajah datar. Lebih dari 6 jam kemudian, Xia Ruofei dan Song Rui berjalan keluar dari terowongan keluar Bandara Internasional Sanshan. Faktanya, lebih dari separuh waktunya dihabiskan di jalan dari halaman kecil di gunung tempat tinggal Elder Song ke kota Hongzhou. Kali ini, secara alami mustahil bagi Uyo untuk menggunakan helikopter darat. Keduanya menurunkan kendaraan militer off-road di jalan pegunungan yang berliku selama lebih dari 2 jam sebelum tiba di Bandara Hongzhou. Mereka menunggu di bandara selama hampir 1 jam sebelum naik penerbangan terdekat ke kota Sanshan. Song Rui, yang telah meninggalkan kakek dan ayahnya, seperti orang yang berbeda. Dia bersemangat dan tidak lagi terlihat seperti bayi yang penurut. Song Rui mendorong pembeli travel aluminium Rimeva edisi terbatasnya dengan 1 tangan dan meletakkan tangan lainnya di bahu Xia Ruofei. Dia berkata sambil tersenyum, "Ruofei, aku akhirnya bebas. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus nanti." Xia Ruofei mendorong tangan Song Rui dengan jijik dan berkata, "Terima kasih, aku bukan gay, adikmu. Aku juga laki-laki, oke?" Song Rui berkata, "Hei, sejujurnya, 3 gunung itu adalah wilayahku. Kemanapun saya membawa Anda pasti akan lupa untuk kembali. Bumi surga dan bumi di bumi sangat lemah." Xia Ruofei tidak berhenti dan memutar matanya. "Sepertinya akulah yang lahir dan besar di 3 gunung. Kapan ketiga gunung itu menjadi wilayahmu? Saya punya banyak teman di sini." Song Rui mengatakan hal tentang faktanya, "Kamu pasti tidak familiar sepertiku dalam hal makan, minum, dan bermain. Sudah kubilang, tempat itu. Ceka-ceka, gadis itu terlalu segar. Dan kuncinya adalah ada banyak trik untuk hidup sejahtera. Itu jelas merupakan kenikmatan terbaik. Anda pernah mendengar tentang naga racun? Pernahkah Anda mendengar tentang meriam ganda suara? Melihat penampilanmu yang kuno, kamu pasti belum pernah melihatnya. Sudah kubilang padamu, ada juga es dan api, berhenti, berhenti." Xia Ruofei melihat kata-kata Song Rui semakin tidak bisa diandalkan, jadi dia segera menyelanya dan berkata, "Tuan Muda Song, kamu bisa menikmatinya sendiri, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini." Song Rui melebarkan matanya dan dengan hati-hati mengambil 2 langkah dari Xia Ruofei. Matanya dipenuhi rasa takut yang berlebihan saat dia berkata, "Apa? Kamu sebenarnya tidak punya selera seperti itu, kan?"
Xia Ruofei tidak mengerti apa maksud Song Rui dan terlihat bingung. Song Rui dengan cepat menambahkan, tidak apa-apa, Ruofei. Itu tidak mengarah. Masyarakat sekarang sangat toleran. Tidak ada yang akan mendiskriminasi Anda. Tuan Muda Song, apa yang ingin kamu katakan? Siapa yang mendiskriminasi saya? Xia Ruofei bingung. Hehe, bukan apa-apa, Song Rui tertawa datar dan berkata, maka semakin banyak alasan kamu harus ikut denganku. Tidak hanya banyak wanita cantik di sana, tapi banyak juga pria tampan. Saya melihat Anda sangat pandai bertarung, jadi Anda pasti menyukai daging segar muda dengan kulit lembut dan daging empuk, kanan? Saya akan meminta seseorang mengaturnya untuk Anda. Atau jebakan bisa digunakan. Selama itu adalah sesuatu yang Anda inginkan, mereka dapat mengaturnya untuk Anda. Xia Ruofei akhirnya sadar kembali. Dia mengingat dan menyorotnya. Brengsek. Song Rui, jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa kita bahkan tidak bisa menjadi saudara lagi? Saya seorang laki-laki, dan Anda sedang menjodohkan seorang pria muda untuk saya. Sebuah jebakan? FC kami. Terlalu kotor. Menjijikkan sekali. Tidak, biarkan aku muntah sebentar, bukannya kamu bilang kamu tidak menyukai wanita. Song Rui berkata dengan polos. Kapan aku bilang aku tidak suka wanita? Aku tidak suka wanita dari tempat itu. Xia Ruofei memarahi. Kamu adalah tuan muda dari keluarga penyanyi. Bisakah kamu tidak memiliki pikiran kotor seperti itu? Kamu membuatku takut, Song Rui tertawa. Aku tahu itu. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti kaca. Xia Ruofei berkata dengan cemas, kaulah yang menjadi kaca. Seluruh keluargamu adalah, dia berhenti bicara. Tidak apa-apa memarahi Song Rui sesukanya, tapi tidak pantas membawa serta seluruh keluarganya. Bukankah itu termasuk Panatua Song dan Song Shengping? Saya salah paham. Lihatlah dirimu, kamu sangat cemas. Song Rui merangkul bahu Xia Ruofei dan tersenyum nakal. Aku di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Itu sebabnya saya mengajak Anda melihat seperti apa kehidupan yang membusuk. Kaulah yang tidak menghargainya, terima kasih. Xia Ruofei memutar matanya dan berkata, apakah aku hanya mencari alasan untuk kembali ke Tiga Gunung? Ada banyak hal yang harus aku selesaikan di rumah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak akan menemanimu, TSK, membosankan sekali, kata Song Rui dengan nada meremehkan. Keduanya berdiskusi saat berjalan keluar dari ruang keberangkatan. Sebuah Mercedes-Benz hitam sudah menunggu di depan pintu, dan seorang pria kekar berjas hitam dan kacamata hitam dengan cepat menyambut mereka. Bab 230, Berita tentang Poe Besenan. Tuan Muda Song. Pria berbaju hitam berseru dengan hormat. Song Rui tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, ayo pergi. Masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarmu dulu. Tidak diperlukan. Mobil saya diparkir di tempat parkir bandara. Xia Ruofei berkata, saya bisa menyetir sendiri. Baik-baik saja maka. Ingatlah untuk menghubungi saya setelah Anda selesai. Song Rui berkata, ketika kakekku datang dalam beberapa hari, dia tidak akan memiliki banyak kebebasan. Aku tahu, kamu boleh pergi dulu. Xia Ruofei menyaksikan Mercedes-Benz milik Song Rui meninggalkan aula pelabuhan. Kemudian, dia berjalan menuju tempat parkir dan mengambil truk pikapnya yang tertutup lapisan debu. Dia pergi dari bandara. Xia Ruofei membayar total 150 yuan untuk biaya parkir di pintu keluar bandara. Ternyata biaya parkir semalam 30 yuan sehari. Xia Ruofei melemparkan tanda terima kasih ke dalam kotak tanda terima di samping kursi pengemudi dan memukul, biayanya agak terlalu tinggi. Dia menyalakan mobil dan pergi dari pintu tol bandara. Setelah berkendara puluhan meter, Xia Ruofei merasakan Mercedes-Benz hitam yang diparkir di pinggir jalan tampak familiar. Dia memusatkan perhatiannya dan melihat Song Rui berdiri di pinggir jalan. Dia sedang bersandar di mobil dan merokok sambil melihat ke arah mobil yang masuk. Xia Ruofei melambat dan melaju ke sisi Song Rui. Dia menurunkan kaca jendela dan bertanya, Tuan Muda Song, bagaimana masalahnya? Mobilnya memainkan? Song Rui tidak menyadari pikap kotor itu pada awalnya, tetapi dia mengangkat kepalanya ketika mendengar suara Xia Ruofei. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, FCK. Ruofei, kenapa kamu mengendarai mobil rusak seperti itu? Bukankah kamu seorang pengusaha? Kamu tidak akan begitu sengsara, kan? Nyah.
Xiao Wofei tertawa dan memarahi, ada apa dengan mobilku? Bisa digunakan untuk penumpang dan kargo, dan juga kokoh. Guz. Apakah mobil Anda benar-benar mogok? Kenapa tidak, dengan enggan aku mengirimmu pergi. Song Rui mengusulkan dan berkata, TSK. Bagaimana Big Ben bisa rusak dengan mudahnya? Aku sengaja tetap di belakang untuk melihat seperti apa mobilmu, tapi aku sangat kecewa. Kamu benar-benar membosankan, nak. Xiao Wofei menjawab, baiklah, karena mobilmu baik-baik saja, aku pergi dulu. Lalu, Xiao Wofei tidak menunggu jawaban Song Rui. Dia memasukkan gigi mobilnya dan menginjak pedal gas, bahkan sebelum mereka sempat menempuh jarak 2 km, Mercedes hitam itu bersiul melewati pickup tersebut, diiringi peluit Song Rui. Xiao Wofei melihat lengan Song Rui yang terentang keluar jendela dan menahan sakit kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia berkata dalam hatinya, saya ingin tahu apakah semua anak dari keluarga besar sama kekanak-kanakan seperti anak ini. Xiao Wofei mengemudi dengan tidak tergesa-gesa sampai Mercedes-Benz hitam itu pergi. Ketika dia tidak bisa lagi melihat lampu belakang, dia mempercepat. Saat senja, Xiao Wofei akhirnya kembali ke pertanian Taoyuan. Begitu Xiao Wofei keluar dari mobil, kilat menyambar keluar dari rumah anjing di halaman dan melemparkan dirinya ke arah Xiao Wofei dengan penuh kasih sayang. Hampir pada saat yang bersamaan, sosok Kamu Lingyun muncul di pintu. Dia mengamati ruangan itu dengan waspada. Setelah memastikan bahwa itu adalah Xiao Wofei, dia berseru dengan hormat, Saudara Xia, kamu kembali? Xiao Wofei memeluk petir dan mengusap bulu di kepalanya. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, Lingyun, bagaimana kabar rumahnya beberapa hari ini? Semuanya normal. Ye Lingyun menjawab, hanya saja ketua Ling dari restoran Lingji dan Presiden Zheng dari 11 Jiangyu datang langsung ke pertanian. Mereka kembali ketika mereka melihat bahwa Anda tidak kembali. Mereka terlihat sangat cemas. Aku tahu. Xiao Wofei memukul kepala Lightning dan menempatkannya. Dia melanjutkan, tidak apa-apa. Mereka hanya khawatir saya tidak mampu menyediakan cukup sayuran. Sekarang setelah saya kembali, tidak apa-apa. Saya akan keluar dan membawa kembali sayuran untuk besok. Baiklah, katanya. Apakah semuanya baik-baik saja? Xiao Wofei bertanya. Semuanya bagus. Sayuran di rumah kaca tumbuh dengan sangat baik. Cao Tua berkata bahwa mereka mungkin bisa memanen lebih dari 10 hari, kata Ye Lingyun. Awalnya, Cao Tieshu memilih sayuran dengan masa kematangan terpendek akan dipanen dalam waktu sekitar 1 bulan. Tingkat pertumbuhan saat ini juga jauh melebihi ekspektasinya. Mereka akan bisa matang dalam waktu lebih dari 20 hari. Xiao Wofei mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Kalau begitu aku masuk dulu. Anda harus istirahat lebih awal jika tidak ada pekerjaan. Saudara Xia, kamu bisa kembali dulu. Ye Lingyun berkata, aku akan pergi ke peternakan untuk berpatroli lagi. Ye Lingyun memberi isyarat kepada kilat dan berjalan keluar kamar, menghilang di malam hari. Xiao Wofei memasuki rumah dengan pembelinya. Dia pertama kali pergi ke tangki ikan besar di ruang tamu. Melihat kedua naga darah itu masih hidup dan sehat, dia merasa lega. Tangki ikan dilengkapi dengan sistem sirkulasi dan filtrasi yang sangat canggih. Tidak masalah mengganti air sekalipun. Selanjutnya, Xiao Wofei menggunakan air kolam spiritual di sela-sela. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Wofei membuka kopernya dan menemukan larutan kelopak dengan konsentrasi paling rendah. Dia menjatuhkan beberapa ke dalam tangki ikan. Kedua naga darah itu jelas jauh lebih bersemangat. Mereka berenang dengan gembira di tangki ikan yang luas, dengan rakus menyerap lingkungan kelopak. Xiao Wofei melihatnya sebentar, lalu naik ke atas dengan pembelinya. Dia pertama kali menelepon manajer Lingji FNB dan 11 Jiang Yue, yang bertanggung jawab atas pembelian, untuk memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke Sanshan dan meminta mereka datang seperti biasa besok pagi untuk mengambil piring. Kedua manajer itu sangat gembira. Sinyal ponsel di jurang beberapa hari ini kurang bagus. Xiao Wofei terutama menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka tidak dapat menghubungi Xiao Wofei dan hampir dibuat gila oleh bos mereka. Xiao Wofei kemudian menelepon Ling Qingsue untuk memberitahu dia bahwa dia aman. Keduanya membutuhkan waktu lama di telepon sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Xiao Wofei teringat bahwa dia harus menyediakan sayuran besok pagi.
Oleh karena itu, dia mengeluarkan gulungan petaroh dan memasuki ruang angkasa sambil berpikir. Dia memanen sayuran dengan mudah dan memasukkannya ke dalam keranjang sesuai jenisnya dan menimbangnya. Kemudian, Xia Ruofei mengambil kesempatan itu untuk memeriksa medianya. Itu masih merupakan pemandangan yang berkembang pesat, terutama menampilkan naga merah kecil. Panjangnya hampir 40 cm, jauh lebih panjang dibandingkan saudaranya di kolam ikan lainnya. Kemudian, Xia Ruofei pergi ke ruang baru untuk bermain bersama Blackie dan yang lainnya sebentar. Setelah memberi mereka makanan, dia meninggalkan tempat itu. Setelah menyimpan lukisan itu, Xia Ruofei turun untuk mengambil truk pick-up. Padahal, dia hanya pergi ke pantai untuk merokok beberapa batang dan beristirahat sekitar setengah jam sebelum kembali berkendara. Xia Ruofei menemukan tempat kosong di jalan dan mengeluarkan keranjang sayur dari mediumnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Untuk menjaga sayuran tetap segar, Xia Ruofei menaburkan banyak air kolam roh luar angkasa pada sayuran. Setelah kembali ke villa, Xia Ruofei meminta Kamu Lingyun untuk membantu memindahkan sayuran ke garasi dan kemudian naik ke kamar. Setelah kembali ke kamarnya, Xia Ruofei memikirkan gedung baru di pertanian. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Qichao. "Hei, Ruofei. Apa yang terjadi?" Liang Qichao bertanya dengan suara rendah. Xia Ruofei merasa Liang Qichao tampak sedikit tidak bahagia, jadi dia bertanya, "Saudara Liang, ada apa?" "Aku merasa kamu sedikit tidak bahagia." "Oh, bukan apa-apa," kata Liang Qichao. "Apakah kamu ingat ketika aku memintamu membantuku menemukan kayu Poebe Zenan? Saya belum menemukan apapun, tetapi beberapa hari yang lalu, salah satu sepupu ayah saya menemukan sebatang kayu yang bagus. Kakek pelayaran saya di Amerika cukup puas dengan hal itu, dan dia bersiap untuk segera kembali ke Tiongkok." Tidak heran jika Liang Qichao begitu tertekan. Bisa dibayangkan bahwa kerabat Liang Qichao pasti berusaha keras untuk menemukan materi Poebe Zenan. Semuanya berusaha mendapatkan poin di depan lelaki tua itu. Mereka telah lama mencari rumah Liang Qichao dan menghabiskan banyak tenaga dan uang, namun mereka kembali tanpa hasil. Sekarang setelah ada orang lain yang sampai di sana sebelum mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengalami depresi? Namun, jantung Xia Ruofei berdetak kencang saat mendengar kata-kata Liang Qichao. Dia tidak terburu-buru berbicara tentang membangun rumah, jadi dia bertanya, "Saudara Liang, berapa ukuran bahan yang ditemukan kerabat Anda?"